Shalom warga kerajaan, senang sekali pada hari ini kami dapat menjumpai saudara semua bersama dengan keluarga. Dan doa kami adalah kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita semua boleh menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Tentunya kita semua bersyukur karena Tuhan selalu menuntun hidup kita. Saya percaya bahwa kita semua sudah tidak sabar untuk segera mengikuti ibadah pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa informasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kegiatan-kegiatan gereja kita yang akan datang. Yang pertama, saksikanlah dan ikutilah IG Live bersama dengan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Yanuar, dan juga Dr. Audrey yang akan membahas tentang New Normal Church Anticipation yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2020. Yang kedua, kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung melayani bersama dengan kami di dalam volunteer opportunities sehingga kita dapat bertumbuh bersama, berkembang bersama di dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, seperti biasa, setiap kali minggu pertama, kita akan membawa persembahan persepuluhan kita dan persembahan kita yang dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer kepada rekening bank yang dimiliki oleh gereja atau melalui QR Code yang akan ditampilkan berikut ini. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus, oleh karena itu mari kita siapkan roti dan anggur kita supaya kita dapat mengikuti bersama perjamuan kudus yang akan diselenggarakan hari ini dengan baik. Sebelum kita beribadah bersama-sama pada hari ini, mari kita mendengarkan tuntunan Tuhan melalui suara gembala yang akan disampaikan oleh gembala senior kita. Shalom warga kerajaan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, tapi kebanggaan dari seorang kakek seperti saya yaitu cucu-cucunya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hidup adalah suatu perjalanan dari anak-anak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di sini dipakai perkataan saken. Saken itu orang tua yang sudah beruban tapi berhikmat, Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran itu adalah kemuliaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan didiklah ini disiplin. Jadi salah sekali kalau orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru dan pendidikan kepada guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda dan sebagainya. Karena seorang bapak itu harus seperti Abraham. Dalam Kejadian 18, maka ketika Tuhan dan dua malaikat, itu adalah saya percaya Kristofani penampakan Kristus dengan dua malaikat datang ke kemah Abraham. Dan yang ditanyakan adalah bukan berapa banyak kambing dombamu, tapi yang ditanyakan di manakah Sarah istrimu. Karena Tuhan datang bawa kabar baik. Tahun depan pada masa seperti juga engkau akan menggendong seorang putra, bukan seorang bayi, seorang putra. Nah, kasih Tuhan, saya dengarkan ini, maka kemudian Tuhan berikan perintah. Dalam kitab Kejadian pasal 18 juga dia berkata bahwa Abraham akan menjadi a great and mighty nation. Bangsa yang kuat dan berkuasa. Dimulai dari mana? Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan dan mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Karena itu saya berkata khusus untuk setiap bapak-bapak. Firman Tuhan mengatakan encourage your children. Mumpung masih muda, itu dididik. Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible dikatakan bukan jalan yang patut, tetapi jalan yang sepantasnya dan yang cocok buat dia. Sebagai contoh, saya punya seorang sahabat, Bapak dan Ibu Aryo, dan perusahaannya ini termasuk yang
agak bebas krisis. Itu perusahaan pemakaman. Dia punya cuma seorang putri yang sangat mereka kasihi tentu saja. Dan mereka mengutus dia untuk belajar apa? Ke Amerika. Bukan belajar yang lain, tapi menjadi undertaker. Undertaker itu perusahaan pemakaman. Kalau Tuhan Yesus uppertaker ya. Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa. Apalagi menantunya orang Taiwan. Dan sejak itu, kalau dulu mereka cuma kebanyakan melayani orang Kristen ya. Sekarang lebih meluas lagi karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah orang tuanya mengarahkan ke jalan yang patut baginya. Karena itu banyak daripada kita itu menyerahkan. Terserah kamu maunya apa. Bukan. Kita kenali karunia anak kita. Dan kemudian kita dukung dia. Kita arahkan dia. Dan terutama encourage them. Karena ada firman Tuhan mengatakan kitab Kolose. Jangan terlalu keras buat anak-anakmu. Nanti mereka putus asa. Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi, ya, supaya tidak pahit hatinya. Karena itu perkataan didik ini sudah kurang disukai. Karena itu ada disiplin your child. Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. God bless you. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita dan hidup kita untuk kita mengikuti ibadah pada hari ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu mari kita fokus di dalam pujian penyembahan. Kita fokus di dalam firman Tuhan. Dan kita berikan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan saya percaya ibadah kita pada hari ini akan membawa berkat bagi kita semuanya. Oleh karena itu saya mengajak kita bersama untuk berdoa sebelum kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Dan di awal bulan yang baru ini, kami membuka hati kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Karena kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Karena itu melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, melalui firman Tuhan yang kami dengar dan kami lakukan, dan melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus, kami percaya ibadah ini boleh memberi berkat bagi kami semuanya dan membawa kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami siapkan pikiran kami, dan kami siapkan semuanya untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan
katakan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan yang percaya, mari bersama katakan, For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Mari bersama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari katakan, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya
puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa sejak dari minggu-minggu awal kita ada dalam lockdown. Hari ini kita ada di minggu yang ke-16 dan saya percaya di minggu yang baru, hari yang baru dan bulan yang baru ini kita tetap dalam penyertaan, perlindungan, pemeliharaan yang daripada Tuhan. Nah saudara, di awal daripada bulan ini saya rindu untuk berbagi kepada saudara tentang sebuah kebenaran, yaitu bagaimana kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti dalam kehidupan. Apa yang sekarang ada di depan kita adalah sesuatu yang bakal banyak berubah atau mengalami perkara-perkara atau hal-hal yang mungkin sulit untuk ditebak. Nanti jadinya kayak apa? Ke depan ini bisnis bagaimana? Cara mendidik anak dan lain sebagainya, sekolah mereka, lalu juga tentu saja dalam pelayanan pun demikian. Nah saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan buat saudara, yaitu dari kitab Yesaya, Fatsal yang ke-54, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Alkitab berkata, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian, inilah janji Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ada satu lagu lama sekali yang sangat populer dan diambil dari ayat ini, ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Lalu kemudian ayat yang 11 dikatakan, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Saudara, ketika gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, ketika terjadi perubahan demi perubahan, ketika terjadi goncangan di dalam kehidupan kita, ada satu janji Tuhan, yaitu bahwa Dia akan menyertai kita. Dia yang menyediakan alas, dikatakan, landasan, fondasi, basic untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita teguh. Saudara, bagaimana caranya sekarang kita bisa membawa kebenaran ini terjadi dalam kehidupan kita? When we face uncertainty, ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menentu, hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang gampang berubah, hal-hal yang sulit untuk ditebak. Maka saya percaya sikap yang baik, saudaraku, ada ditulis dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nomor 1, ayat ini berkata bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia. Dalam pengertian yang sangat praktikal, sebetulnya ini berbicara tentang satu kondisi atau keadaan di mana Alkitab tidak mau kita ini dicetak oleh dunia, atau dikendalikan oleh dunia, atau menjadi seperti dunia. Firman Tuhan berkata, tapi kita harus memiliki kesediaan untuk apa? Untuk berubah. Jadi saya percaya merangkul adanya perubahan. Kalau memang keadaan berubah, kita tidak boleh deny itu, tolak itu. Kita tidak boleh ignore, bersikap acuh, cuek, nggak peduli. Biarin aja berubah. Mau diapain? Biarin aja. Nggak bisa. Saudara, kita harus merangkul perubahan itu. Kita harus mengakui bahwa memang ada sesuatu yang berubah dan kita juga perlu berubah. Kata berubah dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua itu adalah perubahan yang radikal. Yaitu bagaimana salah satu seringkali yang dipakai menjadi ilustrasi adalah ulat menjadi kupu-kupu. Satu perubahan yang mendasar yang kemudian terjadi. Tetapi perubahan itu kalau sudah perhatikan tidak membawa orang jadi lebih buruk keadaannya, jadi lebih jelek keadaannya, tapi membuat justru jauh lebih cantik. Ulat yang menjijikkan itu menjadi kupu-kupu yang menyenangkan, saudaraku, untuk dilihat. Nah,
Injil Yohanes pasal yang ke-5, ada satu peristiwa di situ yang menunjukkan betapa berbahayanya kalau kita tidak merangkul perubahan. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, perhatikan perkataan itu. 38 tahun, itu lama sekali saudara. Ya, melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Kalau orang Surabaya mungkin bilangnya lama, ya saudara. Berkatalah ia kepadanya. Perhatikan pertanyaan Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, perhatikan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi kira-kira skenarionya begini, kalau dia bisa cepat masuk ke kolam itu, maka kesembuhan akan terjadi, maka perubahan akan terjadi, saudara. Tetapi mungkin berkali-kali dia mencoba, berulang-ulang dia mencoba, untuk kemudian dia pengen masuk ke dalam kolam itu. Apa yang terjadi? Dia selalu didahului orang lain. 38 tahun, saudara. Akhirnya apa? Dia terjebak dalam keadaan itu, dia sudah begitu terbiasa, dan lama-kelamaan itu menjadi seperti zona nyaman di dalam hidupnya. Itu membuat dia kehilangan kemauan untuk berubah. Makanya ketika Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan Tuhan jelas, saudara. Tuhan tidak bertanya dan kemudian itu membutuhkan pemikiran yang mendalam, lalu perlu kemudian dipikirkan ulang dan hal-hal yang seperti tidak. Maukah engkau sembuh? Jawabannya sebenarnya sederhana. Jawabannya hanya ada dua, ya atau tidak. Tetapi saudara, jawaban daripada orang lumpuh ini saudara, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tanyakan kepada dia. Ada begitu banyak orang hari-hari ini mungkin yang deny, yang menolak bahwa sekarang memang kita hidup dengan virus corona. Sekarang segala sesuatu sepertinya dikendalikan karena kehadiran dan keberadaan virus corona, COVID-19. Ya, ada orang-orang yang tidak peduli dengan keadaan. Tidak mau pakai masker, face shield mungkin, tidak memperhatikan sanitasi, tidak peduli kumpul-kumpul. Saya kadang-kadang ngeri ketika melihat orang di jalan, duduk-duduk. Sepertinya dunia kita ini seperti dunia yang dulu, yang tanpa COVID-19. Sangat berbahaya sekali. Mengabaikan adanya perubahan. Dan tentu saja kita tahu, saudara, dan saya juga tahu, bahwa dunia yang seperti ini kemudian berpengaruh terhadap begitu banyak hal dan perubahan terjadi di mana-mana. Ya, saudara, dalam satu Raja-Raja, another case, pasal yang ketiga ayat 24 sampai dengan 26. Dikatakan sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang itu ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua. Dan berikanlah setengahnya kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka ada kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja. Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, ya tuanku raja, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Penggalah. Ketika perubahan memaksa datang. Saya kasih tahu saudara. Orang yang memang siap menghadapi perubahan, dia mungkin tergoncang, tapi dia nggak shock. Tapi kadang-kadang perubahan datang tanpa kita duga. Perubahan bisa datang tiba-tiba, seperti COVID-19 ini tiba-tiba terjadi, saudara. Mungkin ada beberapa segelintir kecil orang yang bisa memprediksi. Tapi sebagian besar orang yang hidup di dunia ini tidak pernah sama sekali terpikirkan bahwa dunia hari ini akan menjadi seperti ini. Dan semua aspek terpengaruh, saudara. Dan ketika perubahan itu memaksa kita, saudara, ada satu hal atau satu kata kunci yang sangat penting, yaitu attitude. Kita melihat bagaimana kemudian kearifan sang raja, saudara, memaksa dua perempuan ini untuk menunjukkan sikap aslinya mereka. Yang seorang bereaksi dengan sangat jahat. Karena apa, saudara? Dia pakai pendekatan lose-lose. Lu hancur, gua hancur, lu juga harus ikut hancur. Ya, kamu susah, ya orang Surabaya bilang kamu soro, ayo soro bareng. Saudara, tidak demikian. Ya, perempuan yang satunya
meresponi perubahan itu, merangkul perubahan itu dengan attitude yang benar. Alkitab berkata dengan kasih. Memang, saudara, hidup ini seringkali tidak adil. Orang bisa mengalami, orang bisa merasakan ketidakadilan terjadi. Tapi ketidakadilan itu tidak boleh kemudian membuat kita bertindak jahat. Karena percayalah, ada satu pribadi, orang mungkin nggak lihat itu, tapi ada satu pribadi yang bisa melihat kepada diri kita, menembus diri kita sampai kepada bagian yang terdalam. Pikiran kita yang orang mungkin tidak tahu. Dan isi hati kita. Dan pribadi itu ingin melihat bagaimana respon kita terhadap perubahan yang terjadi. Dan wanita ini kita tahu, saudara, wanita yang empunya anak itu. Saudara, dia berkata, jangan, berikan itu kepada dia. Saudara, apa yang dia lakukan? Respon yang dimotivasi oleh kasih itu. Kemudian menyatakan keadilan sang raja. Saya percaya, saudara, ketika perubahan terjadi dan kita bisa berespon dengan benar, maka keadilannya akan dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Jalan keluar akan diberikan. Pada akhirnya, kemenangan akan datang dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 27, dikatakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Kita tahu banyak ayat ini ya. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, perhatikan, menggoncangkan, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan. Ingat itu, perubahan. Pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap, apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, sekali lagi perubahan. Goncangan yang menghasilkan perubahan, atau perubahan yang menghasilkan goncangan, bisa datang sewaktu-waktu. Tapi ada satu kebenaran yang saudara perlu tahu dan harus terus ada. Kita harus terus ingatkan diri kita akan hal ini. Yaitu bahwa Tuhanlah yang take control. Tuhanlah yang pegang kendali. Tuhanlah yang, saudaraku, berkuasa di atas segala sesuatu. Dan satu lagi yang terpenting, saudara, bahwa sekalipun goncangan itu ada. Ingat ayat yang tadi kita baca di depan. Tuhan berkata, aku yang jaga engkau. Ya, I'll keep you. Ya, dan saudara, sekalipun perubahan terjadi, jangan takut dengan perubahan, saudara. Ya, makanya tadi di depan saya dengan sengaja memakai istilah merangkul perubahan. Kita menghadapi perubahan itu. Tidak sendiri, kalau kita lihat ayat ini, karena ada jaminan kemenangan di situ. Alkitab berkata, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan saya percaya kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Number one, embrace change. Kita nggak bisa, saudaraku, melarikan diri kita dari yang namanya perubahan. Saya nggak tahu siapa yang ngomong pertama, tapi quotes itu benar. Satu-satu yang tidak berubah di dunia adalah perubahan itu sendiri. Nah, tetapi ketika perubahan itu begitu menggoyang kita, maka saya yakin kita perlu hikmat Tuhan, saudara. What is wisdom? Ada satu definisi yang saya dapatkan sangat simple. Ya, dikatakan wisdom adalah kualitas untuk memiliki pengalaman, the quality of having experience, knowledge, pengetahuan, dan keputusan-keputusan yang baik, yang benar, and good judgment. Dan dengan demikian hikmat itu adalah merupakan sebuah kualitas untuk menjadi bijak. Kualitas untuk menjadi bijak. Kenapa hikmat penting? Amsal pasal 3 ayat 13-14 berkata, berbahagialah. Biasanya kata berbahagia dalam terjemahan bahasa Inggris, blessed. Diberkatilah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Tadi dikatakan knowledge, ya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saudara. Ya. Jadi kenapa hikmat penting? Karena memiliki hikmat dan memiliki kepandaian, kata firman, itu menguntungkan buat kita. Bahkan dikatakan keuntungannya melebihi perak, hasilnya melebihi emas. Saudara, nah pertanyaannya sekarang, saya yakin orang langsung pengen tanya, terus gimana dong caranya?
Gimana saya bisa mendapatkan hikmat itu? Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5 mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Kalau hari ini ada saudara yang karena perubahan ini mengalami kesulitan dalam kehidupan saudara. Baru kemarin saya bertemu dengan seorang bapak kenalan dari gereja lain yang sharing tentang kesukaran, kesulitan, tantangan, hambatan yang dia sedang hadapi. Tapi Alkitab berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Sebab kamu tahu, ini tujuannya, bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Lalu ayat yang kelima, Yakobus menulis seperti ini, saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, saya bingung saya mesti kayak apa. Saya bingung saya mesti memutuskan apa. Saya bingung saya harus lakukan apa terhadap bisnis saya. Saudara, Alkitab berkata, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Tidak cuman, oh itu kan untuk hamba-hamba Tuhan. Oh itu kan untuk orang-orang pinter. Oh itu kan untuk orang ini, untuk orang. No, Alkitab berkata untuk semua orang. Berarti itu siapapun, termasuk saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, hari ini. Alkitab berkata dengan murah hati. Wow, Tuhan kita tuh generous, saudara. Dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Itu sebabnya setiap hari, dan saya lakukan itu dalam kehidupan saya. Every morning, every night, saya doa pagi, saya doa mau tidur, atau doa ketika saya harus memutuskan sesuatu. Saya minta hikmat. Tuhan beri saya hikmat. Tuhan berikan kami hikmat. Berikan hikmat kepada para gembala di gereja kita ini. Berikan hikmat kepada para pemimpin. Kepada para hamba-hambamu ya Tuhan. Umatmu ya Tuhan. Saya berdoa untuk itu, saudara. Ya, Mazmur 119 berkata, ayat 65, selain daripada meminta, ayat 65 dan 66, kebajikan telah kau lakukan kepada hambamu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan. Perhatikan ini, ajarkanlah. Dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Nomor satu tentu saja memang firman. Karena itu baca firman, saudara. Baca Alkitab saudara, jangan biarkan Alkitab saudara berdebu dan hanya diambil seminggu sekali ketika kebaktian seperti ini. Itu pun kita cuma baca beberapa ayat yang ada di situ. Ya saudara, tapi baca firman, renungkan firman, bangun devotional life saat teduh saudara secara pribadi dan juga di dalam mezbah keluarga kita. Karena itulah dasar di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita lihat ayat ini dengan jelas, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi pembelajar. Hikmat itu saya percaya seperti tumbuh-tumbuhan, saudara. Ada benihnya. Kita mesti sirami itu dengan baik. Kita mesti jaga itu dengan baik. Kita kasih pupuk. Pupuknya apa? Jangan berhenti belajar. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan. Dan kemudian kita harus sabar. Sabar untuk apa, saudara? Sabar untuk menanti pertumbuhan daripada benih yang kita tanam. Orang tuh seringkali ketika berdoa maunya langsung dijawab, maunya langsung ada ide, maunya langsung kreatif, saudara. Tapi nggak pernah mau baca, nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau search. Ya, ketika anak kami yang nomor 2 ya Jesse berkata bahwa dia ingin nanti kuliah mau ngambil jurusan computer science. Jujur saya nggak punya bayangan. Saya pernah berpikir salah, saudara. Saya pikir computer science itu adalah information technology. Dan ternyata tidak sama jurusan itu. Nah beberapa anak-anak kita yang sudah pernah kuliah itu bilang, wah kok itu jurusan yang sulit. Dan banyak orang itu cegek katanya kalau orang Surabaya bilang itu. Karena dulu mikirnya, oh karena dia suka main game, karena dia suka komputer, dia masuk computer science, itu cocok dengan jurusan. Ternyata sama sekali beda. Saudara, ketika salah satu presiden daripada Rock International Ministry yang ada di Amerika, dia memang sekolahnya itu, saudara Roy Lawrence. Ya, ketika Roy datang, saya bilang, Roy, tolong ajak Jesse ini ngomong. Dia ini benar-benar ngerti.
Apa betul-betul ngerti? Dan puji Tuhan saudara, ketika diajak bicara, ditanyai istilah-istilahnya computer science, Jesse bisa jawab. Lalu kemudian saya tanya dia, loh kamu tahu dari mana Jess? Ya memang dia jawabnya rada-rada nakal ya sudah. Dia bilang, Papa pikir kalau aku lihat-lihat HP itu mainan terus. Aku search katanya, aku lihat di Google, aku nanya, aku cari. Saudara kalau kita belajar, kalau kita enggak kemudian stop, kalau kita terbuka pikiran kita, maka pengetahuan akan datang. Saudara, hikmat. Ya, ketika saudara mulai mengerjakan bagian saudara, maka Tuhan akan menyertai kita. Saya percaya, ide-ide baru akan muncul, kreativitas akan muncul, yang tidak pernah terpikirkan akan muncul. Saya ketemu saudara dengan anak-anak kita yang sulit dan harus banting setir bisnisnya. Saya nggak punya waktu untuk menceritakan, tetapi percayalah, hari ini mereka mendapatkan hasil dari hikmat yang mereka dapat dari Tuhan. Tapi tidak hanya itu, saudara dalam rangka belajar, kita juga membutuhkan orang lain. Saya mau bacakan beberapa ayat kepada saudara. Dalam 1 Tawarikh 13 ayat 1 dikatakan, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin, pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Ayat lagi, 2 Tawarikh 32 ayat 2 dan 3. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem. Lihat perubahan saudara, lihat tantangan, lihat goncangan. Dikatakan ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Artinya apa saudara? Kelilingi diri saudara dengan orang-orang bijaksana. Kelilingi diri saudara dengan orang-orang yang berpengetahuan. Kelilingi diri saudara, perlengkapi diri saudara. Saudara, kalau saudara punya mimpi besar, cita-cita besar, saudara ingin yang besar terjadi dalam hidup saudara. Berkumpullah dengan orang-orang yang punya visi. Dan berkumpullah dengan orang-orang yang buahnya jelas. Yesus bilang kamu pengen tahu pohon, lihat buahnya. Saudara kalau orang itu cuman pinter ngomong, kalau orang itu cuman saudaraku kelihatannya bisa kasih masukan yang baik, tapi hidupnya nggak kelihatan, buahnya nggak nyata. Saudara, dia cuman pinter aja untuk pakai istilah-istilah, tapi nggak ada buktinya. Ya, ada satu pepatah mengatakan bahwa burung itu terbang dengan yang bulunya sama. Makanya benar, quotes yang lain, ini bukan dari saya cuma ngutip. Mengatakan dalam bahasa Inggris, tell me who your friend and I will tell who you are. Kalau kita kumpulin orang-orang di sekitar kita, semuanya nggak pernah bisa ngomong benar, saudara. Nggak bisa kasih pendapat benar. Ya, kita akan rugi sendiri. Tapi kelilingi diri kita dengan orang-orang yang punya pemikiran yang baik. Kita perlu membuka diri terhadap nasihat. Saya memerlukan orang-orang hebat. Saudara, saya berdoa tiap hari, Tuhan, kelilingi saya dengan orang-orang hebat. Dan di keluarga kita ini, saudara. Satu kali saya telepon Pak Arifin dan menceritakan tentang keadaan di Surabaya. Lalu dia bilang, kita ini sugih, Den. Maksudnya sugih itu kaya. Maksudnya kaya itu apa? Bukan soal duit, saudara. Tapi ada banyak orang-orang hebat di keluarga kita ini. Ketika kita ingin, saudaraku, memutuskan untuk ibadah online ini tetap jalan. Kita membuat tim, saya nggak bisa sendiri saudara. Dari seluruh satelit anak-anak kita. Baik yang untuk creative development, maupun tim untuk equipment. Saya nggak ngerti apa-apa tentang peralatan lampu, kamera, saudara. Yang mana yang harus saya beli, variannya banyak sekali. Dan saya perlu pendapat yang bijaksana dari anak-anak kita. Dan saya bersyukur, saya mendapati banyak dari mereka, saudara. Orang-orang hebat. Ya, saudara, Amsal 12 ayat 15 berkata begini, perhatikan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Yang namanya penyesatan, saudara. Orang seringkali, orang tersesat, itu nggak sadar kalau dia tersesat. Dia berpikir dia benar, padahal dia tersesat. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Perhatikan itu. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Satu ayat lagi, Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ketika kita mendengarkan nasihat dan didikan, masukan dari orang yang tepat. Saudara, kita sedang memperkaya diri kita sebetulnya. Memperkaya diri kita. Kenapa? Karena ada motivasi-motivasi, ada wawasan-wawasan. Saudara, saya telepon salah satu
pemimpin yang ada di Bali yang memang jago sekali soal media ya saudara, multimedia. Dan saya mendengarkan masukan-masukan dari dia. Hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Saya juga berbicara dengan yang lain. Saya membandingkan, saya mengambil kesimpulan, saya diskusikan lagi. Saya tidak gampang-gampang saudara untuk hanya satu orang ngomong, lalu kemudian saya anggap itu sebagai kebenaran. Saya terima wawasan-wawasan, ide-ide kreatif, dorongan dan dukungan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan saya diperkaya oleh wawasan itu. Dan saya percaya saudara, hari ini mungkin bisnis saudara sedang susah. Hari ini mungkin saudara nggak tahu mesti bikin apa. Toko yang biasanya rame, tiba-tiba omset jadi menurun. Ya, mungkin ini waktunya untuk saudara nomor satu, mungkin merubah cara pemasaran. Tapi Pak, saya nggak bisa, saya ketemu dengan salah satu orang, saya berkata, kayaknya sudah saatnya untuk kamu nggak cuman jualan cara konvensional begini, tapi ya ini sudah bukan hal kuno lagi ya saudara. Tapi kamu perlu untuk pakai internet untuk jualan. Dia bilang, aduh komputer aja aku nggak terlalu bisa. Gimana caranya naruh datanya di tempat jualan itu, di mana, di Shopee atau di Bukalapak atau di mana? Caranya masukin gimana? Caranya nanti orangnya ngontek gimana? Nanti pembayar, loh ya memang harus belajar. Kalau nggak ngerti, kalau nggak tahu, ya cari tahu, ya nanya, ya. Apalagi sekarang kita ini hidup di dunia di mana pengetahuan itu terbuka luas. Saya yakin, saudara alami yang kami alami, ya. Saudara kita jadi lebih jago masak hari-hari ini dibandingkan dulu. Kita nyoba masakan-masakan yang sebelumnya kita nggak pernah coba, ya. Masakan Korea, masakan-masakan rumahan, masakan-masakan yang dulu kita harus beli. Ya, tapi kalau beli-beli terus, kondisi seperti ini, saudara, kita juga mesti ngirit. Dan ternyata lumayan hasilnya. Lakukan itu, saudara, very practical. Dan saudara, pengetahuan terbuka luas, kelilingi diri saudara dengan orang-orang yang benar, yang baik, yang berpengetahuan. Dan tentu saja, saudara, the last but not least, tetap hidup dengan iman percaya kepada Dia. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, dan Daud sangat terjepit. Adakah saudara yang sedang dalam keadaan seperti ini? Sangat terjepit. Bapak yang saya kemarin bilang, ngobrol sama saya, dia bilang, ya gimana Pak, ada orang yang betul-betul tidak tahu mesti bikin apa-apa. Nah itu keadaan sangat terjepit. Bukan cuma terjepit, sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Berbahaya saudara kondisinya. Dia menghadapi bahaya. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, saya suka tetapinya di sini. Ya, kalau ada yang negatif, statement, kasih kata tetapi, belakangnya pasti positif. Jadi jangan dibalik, saudara. Ya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan Allah saudara. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian, lihat, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Saya nyadari saya nggak punya karunia profetis yang tajam, saudara. Tapi saya mau bernubuat buat saudara. Ya, bahwa Tuhan berfirman kepada saudara. Apa itu? Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, kita tahu akhir daripada cerita ini. Ini ketika Daud ada di Siklak. Ya, bagaimana saudaraku, harta benda mereka diambil, anak istri mereka ditawan. Betul-betul dalam keadaan yang terpuruk. Tetapi saudara, dari ayat yang kita baca, karena penyertaan Tuhan, karena iman percaya Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tentu saja nomor satu, kita harus mengandalkan Tuhan. Jadikan dia yang paling utama. Tapi saya percaya Tuhan memberikan kepada kita companion. Saudara, para gembala yang ada di
keluarga kita ini, para pemimpin, mereka semuanya adalah orang-orang yang kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ketika kita bergandengan tangan, ketika kita sehati. Tapi itu diawali dari apa, saudara? Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman, kejar. Dan bukan hanya itu. Saudara, akhir daripada cerita ini adalah kemenangan yang gilang gemilang. Dalam kondisi yang mustahil. Mereka sudah capek, baru pulang perang. Secara psikologis lemah. Tapi karena Daud percaya kepada Tuhan. Semuanya dikembalikan. Bukan hanya saudaraku, anak istri mereka pulang, harta benda mereka pulang dengan jarahan. Itu berarti apa, saudara? Itu berarti kelebihan. Itu berarti apa? Itu berarti kelimpahan. Itu berarti apa? Itu berarti multiplikasi. Saya berdoa, kalau hari ini saudara dalam keadaan terjepit, saudara berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu. Siapa tahu, saudara, ketika pintu yang ada ini sepertinya tertutup, Tuhan sedang membawa saudara untuk satu pintu yang terbuka lebar, yang hasilnya jauh lebih baik daripada apa yang sudah dapat sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Dan Engkau Bapa yang berjanji, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi firman-Nya, kebenarannya, hikmat yang daripada Dia tetap teguh dan tetap ada. Engkau yang memberikan alas seperti batu hitam yang kokoh, yang kuat, yang teguh bagi umat-Mu dan bagi kami semua ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, saudara, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan pesan ini, dan saat ini saudara sedang dalam keadaan yang terjepit, dan saat ini saudara sedang dalam pergumulan yang berat, atau saat ini ada keputusan yang saudara harus ambil. Saya merasa bahwa ada beberapa saudara yang sedang ada di crossroad, yang sedang ada di persimpangan jalan. Dan saudara bingung, saya nggak tahu harus kemana Pak. Apakah saya harus ke kiri? Apakah saya harus lurus? Apakah saya harus ke kanan? Atau haruskah saya berhenti saja sambil menunggu, wait and see? Saudara sedang ada di crossroad, sedang ada di persimpangan jalan. Saudara perlu hikmat Tuhan. Kalau itu saudara, taruh tangan saudara di dada saudara. Atau taruh tangan saudara di dahi saudara. Satu tangan di dada, satu tangan di dahi. Dan mari kita berdoa, Tuhan berikan hikmat. Engkau berkata, kalau ada yang kekurangan hikmat, kami meminta kepada Engkau. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan kepada kami hikmat yang daripada Engkau. Dan lebih daripada itu Bapa, kami juga berdoa, Tuhan, sertai Tuhan anak-anak-Mu, sertai Tuhan mereka yang membutuhkan, mereka yang sedang memerlukan akan hikmat-Mu, dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang punya hati tulus, yang benar Tuhan. Kelilingi ya Tuhan, dan biar kiranya Tuhan kami tidak berhenti untuk belajar. Hati kami terbuka, pikiran kami terbuka. Kami tidak mau seperti pengemis yang lumpuh, yang ditanya, apakah engkau mau sembuh? Dan menjawab dengan tidak tepat. Tapi kami mau Tuhan berkata, ya Tuhan, pulihkan kami. Ya Tuhan, sembuhkan kami. Ya Tuhan, biarlah kami boleh mendapatkan terobosan di dalam kehidupan kami. Terobosan dalam kehidupan umat-Mu. Justru di dalam keadaan yang seperti ini. Penyertaan-Mu nyata bagi kami semua. Jawaban-Mu nyata bagi kami semua. Tuhan, kedahsyatan-Mu dinyatakan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur berkat-Mu ya Tuhan atas umat-Mu. Anugerah kemurahan penyertaan-Mu atas umat-Mu. Beri kekuatan kepada kami. Mampukan kami untuk melihat jauh ke depan. Mampukan kami untuk melihat melampaui yang kami bisa lihat dengan mata jasmani kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini bagi kemuliaan nama-Mu. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan segera masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Dan ayo mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk Tuhan karya daripada putra-Mu, kematiannya, kedatangannya, kebangkitannya,
kuasai. Dan kami percaya ketika kami melakukan ini, Tuhan, kami menaruh iman. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami mengerjakannya sesuai dengan perintah dan kebenaran-Mu. Maka ketika kami mengerjakannya dan melakukannya, Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Kami tidak pernah sendiri, Immanuel, Tuhan menyertai kami. Angkat roti ini ya saudara-saudara, kita angkat bersama-sama roti ini, mari. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk karya-Mu. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecah ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Persiapkan anggur saudara. Kita angkat cawan sama-sama. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang menghancurkan setiap dosa, kutuk dosa. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah berkat total yang daripada Dia. Sebab itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk putra-Mu Bapa. Terima kasih untuk jalan yang terbuka bagi kami semua. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu. Tuhan, untuk anak-anak-Mu. Untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang ada di setiap satelit di Rock Surabaya ini. Aku berdoa Tuhan memberkati Rock Royal, aku berdoa memberkati Rock Menora, aku berdoa memberkati Rock Ambassador, Rock City Church. Aku berdoa Bapak memberkati Rock One, aku berdoa memberkati Rock Ngagel, Rock Bumi Moro. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk memberkati Rock yang ada di Juanda. Terima kasih Bapak, tangan-Mu yang kuat, karya-Mu yang hebat, kemurahan-Mu yang dahsyat menyertai. Dan di tengah-tengah Tuhan ketidakpastian ini, kami yakin kami pasti bersama dengan Engkau. Kami teguh bersama dengan Engkau. Dan biar kiranya kami memasuki minggu yang baru ini, dan kami boleh melihat karya-Mu yang ajaib, dan terobosan-terobosan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Angkat tangan saudara, biar kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja dinyatakan dalam kehidupan saudara. Membuat apa yang Kau kerjakan berhasil, melindungi, menjaga, membawa Engkau berjalan di dalam kehendak-Nya. Hidup yang signifikan, hidup yang berkemenangan, hidup yang mengalami kekuatan, bahkan berjalan dalam kemuliaan yang makin besar hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati. Katakan sama-sama, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Saya percaya kita semua telah diberkati melalui pujian penyembahan yang kita naikkan, firman Tuhan yang kita dengarkan, dan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu ada yang ingin didoakan, Bapak Ibu dapat menghubungi kantor gereja atau gembala kelompok sel masing-masing, sehingga kami semua dapat melayani dengan baik dan kita semuanya tetap ada di dalam Tuhan. Minggu depan ibadah masih akan dilakukan secara online dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Frankie Utana. Oleh karena itu jangan lupa untuk Bapak Ibu bisa subscribe sosial media gereja kita, yaitu di @rocksurabaya untuk Instagram kita, dan untuk YouTube kita silakan Bapak Ibu like dan subscribe di Rock Surabaya Kreatif Media. Doa kami, kita semuanya ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Have a nice Sunday. Amen.